Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari kelas PI 8 akan mempresentasikan hasil proseding atau mini riset yang telah kami kerjakan, yaitu dengan tema praktik ibadah dalam menghasilkan kecerdasan spiritual dan ketenangan jiwa. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri sebagai moderator Nabila Septia dan ada teman-teman saya Dina Anggraini, Kalsum Ulima Syafika Hairia, Sinta Wulandari, Niken Destian Putri, Fani Ramadanti, dan Ensilia Junisha Putri. Langsung saja ke pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Kepada Saudari Sinta disilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan pendahuluan. Kecerdasan spiritual dan ketenangan jiwa merupakan dua konsep yang semakin menarik perhatian dalam kajian psikologi dan spiritualitas. Kecerdasan spiritual dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan mengelola aspek-aspek spiritual dalam hidupnya, termasuk nilai-nilai, makna hidup, dan hubungan dengan Tuhan. Di sisi lain, ketenangan jiwa merujuk pada keadaan mental yang tenang dan damai. Seringkali dihasilkan dari praktik-praktik spiritual seperti sholat dan mengaji. Dia ini berbentuk mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan spiritual dan ketenangan jiwa dengan praktik sholat dan mengaji sebagai variabel penting yang mempengaruhi kedua aspek tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu materi yang disampaikan oleh Sinta. Lanjut ke kedua, yaitu metode di mana metode kali ini akan disampaikan oleh Saudari Kalsum. Kepada Saudari Kalsum, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini kami pilih untuk mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan spiritual dan ketenangan jiwa yang dipengaruhi oleh praktik sholat dan mengaji. Selanjutnya, subjek pada penelitian ini terdiri dari masyarakat yang aktif dalam organisasi keagamaan di Kota Palembang. Sampel yang kami ambil yaitu jamaah Masjid Darut Taqwa yang berada di daerah Pencausaha. Nah, untuk mengumpulkan data, kami menggunakan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengalaman individu terkait praktik sholat dan mengaji, serta dampaknya terhadap ketenangan jiwa. Analisis data itu dilakukan dengan mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Kalsum. Lanjut ke hasil. Nah, teman-teman, eh, perlu eh, perlu pemahaman yang lebih dalam lagi ya di hasil ini, yang mana pada bagian hasil itu akan dijelaskan oleh Saudari Niken dan Saudari Pani. Kepada Saudari Niken dan Saudari Pani, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Hasil yang pertama yaitu berdasarkan hasil data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan salah satu jamaah Masjid Darut Taqwa di Kota Palembang. Telah didapatkan hasil bahwasanya praktik sholat secara rutin terbukti meningkatkan kecerdasan spiritual individu. Salah satunya jamaah yang aktif dalam sholat memberitahukan bahwa ia merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai spiritual dan mengalami ketenangan jiwa yang lebih besar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk hasil yang kedua itu akan dibacakan oleh Saudari Pani. Kepada Saudari Pani, kami silahkan. Nah, jadi ritual sholat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban seorang muslim yang beragama Islam, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadaan mental yang tenang. Subjek jamaah masjid mengungkapkan bahwa saat melakukan sholat, mereka merasakan pengurangan stres dan kecemasan. Salah satu responden mengatakan, setelah sholat, saya merasa beban pikiran saya berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa praktik sholat dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mengatasi tantangan emosional. Baiklah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itu penjelasan hasil ya teman-teman. Terakhir di kesimpulan itu akan dibacakan oleh Saudari Ensil dan Saudari Dina. Kepada Saudari Ensil terlebih dahulu, persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini mengenai kecerdasan spiritual dan pengaruh terhadap ketenangan jiwa menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berperan penting dalam membantu individu menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Individu dengan kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung lebih mampu mengatasi stres, menghadapi tantangan, dan menjaga keseimbangan emosional. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, yang membantu mereka tetap tenang dalam menghadapi situasi dan kesulitan. Baiklah, kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari Ensil. Lanjut kepada kesimpulan yang kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Dina. Kepada Saudari Dina, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Oleh karena itu, pengembangan kecerdasan spiritual itu dapat menjadi kunci untuk mencapai ketenangan jiwa yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup setiap makhluk hidup secara keseluruhan. Nah, perbedaan tingkatan ketenangan jiwa pada seseorang itu ditentukan oleh seberapa taatnya seseorang pada ibadahnya, serta bagaimana cara seseorang dalam mengelola emosi dan sikapnya saat menghadapi suatu masalah. Artinya, semakin tinggi kecerdasan spiritual seseorang, maka semakin tinggi pula ketenangan jiwanya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kecerdasan spiritual seseorang, maka semakin rendah pula ketenangan jiwa orang tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu penjelasan dari rekan-rekan saya sekalian, yang dimana pada akhir sesi presentasi kali ini saya akan menyimpulkan dari materi pertama sampai di kesimpulan ini, di mana penelitian ini itu bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan spiritual dan kediaman batin melalui praktik sholat dan bacaan Al-Quran. Dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan ini melibatkan wawancara yang mendalam terhadap individu yang secara aktif terlibat dalam kedua kegiatan ibadah tersebut. Data yang diperoleh dan dianalisis untuk memahami bagaimana praktik keagamaan ini berkontribusi terhadap pengembangan kecerdasan spiritual dan dampaknya terhadap ketenangan pikiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual itu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ketenangan jiwa seseorang. Amalan sholat dan membaca Al-Quran itu tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, teman-teman, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual, memperdalam hubungan dengan Tuhan, dan mengelola emosi dengan lebih baik lagi. Individu yang rutin melaksanakan sholat dan mengaji itu cenderung mengalami peningkatan dalam kedamaian mental yang berdampak positif pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kecerdasan spiritual dalam konteks pengalaman keagamaan, serta implikasinya bagi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Penelitian ini juga memberikan wawasan penting bagi praktisi dan peneliti di bidang psikologi agama, serta bagi masyarakat luas tentang bagaimana sih praktik ibadah dapat menjadi alat efektif dalam mencapai kedamaian spiritual yang lebih dalam lagi. Dengan demikian, kajian kali ini mendorong seorang individu untuk lebih aktif dalam praktik sholat dan mengaji sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan mencapai ketenangan jiwa yang berkelanjutan. Itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.